Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kami yakin dan kita yakin semua bahwa kita dalam keadaan sehat. Kita tetap bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Biarpun kita berada di rumah kita masing-masing, kita yakini bahwa Tuhan juga hadir di sana. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita dan tundukkan di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Kami masuk ke hadirat-Mu ya Allah. Kami datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan ya Raja kami. Engkau melihat, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu berlutut, pengudusan-Mu ya Tuhan. Kami layak sujud, layak menyembah Engkau ya Allah yang Maha Kudus. Dan berserahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan kami mengalami kejenuhan, kami mengalami kebosanan dalam ibadah kami. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan, Roh penghibur itu yang menghiburkan kami Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh kami nikmati, boleh kami naikkan puji syukur kami, hormat kami kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, hati dan pikiran kami. Biarlah Kau yang ditinggikan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Engkau Allah yang terima hormat pujian kami, kekal selama-lamanya. Amin. Panggilan beribadah buat kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 5 ayat 1 sampai 2. Hai Kristen, pujilah. Amen.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan iman, percaya kita iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat atau menyaksikan warta jemaat kita dalam slide kita. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta hati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi bahkan dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kita turut dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 13 ayat 1 sampai 2. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh iman. Hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu, arahmu di kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah kita hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita berdoa.
Terima kasih Bapak atas kebaikan Tuhan yang mempercayakan kami hari ini boleh beribadah, memuliakan Tuhan lewat ibadah kami, dan boleh juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan, itulah yang akan mempersiapkan hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan menerima firman Tuhan dengan baik. Kami percayakan waktu ini, biarlah Tuhan berfirman bagi kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam Yesus, amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, kami mengambil tema untuk minggu kita hari ini, pertolongan yang ajaib. Bapak Ibu, hidup adalah perjuangan iman dan peperangan rohani. Kita mau lihat bagaimana Israel telah berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan selama puluhan tahun. Dan ini juga adalah perjuangan iman dan peperangan rohani mereka. Apakah bangsa Israel mampu bertahan dalam perjuangan iman mereka selama beberapa puluh tahun berjalan harus keluar dari tanah Mesir? Kini saatnya bangsa itu keluar dari padang gurun. Mereka keluar menuju
tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu, sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, ada lagi rintangan. Rintangan dalam peperangan perjalanan iman mereka, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan yang harus mereka seberangi. Bagaimana mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan yang lebarnya 1 kilometer dengan jumlah orang lebih kurang 2 juta? Belum lagi bawaan mereka, ternak peliharaan mereka. Sementara Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ketika itu musim semi, yang mana air akan lebih meluap dari waktu tidak musim semi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, hidup kita di dalam dunia seperti bangsa Israel yang berjalan terus dalam padang gurun, terkadang harus menghadapi panas, menghadapi hujan, terkadang tanpa mendapat makanan, bahkan sakit. Dalam perjuangan iman kita juga terkadang kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan peperangan rohani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar melalui firman Tuhan bagaimana supaya bangsa Israel dapat sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya itu. Bagaimana mereka boleh sampai dapat menyeberangi rintangan, yaitu Sungai Yordan yang lebar dan dalam itu. Apa yang harus dilakukan bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua? Kita mau lihat Bapak Ibu, kita mau belajar. Pertama, mereka dapat melakukan, mereka dapat mengatasi rintangan oleh karena pertama mereka mengarahkan pandangan fokus kepada Tuhan. Artinya pertama, arahkanlah pandanganmu dan fokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam nas kita ini ada disebut tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah cara Allah bersama dengan bangsa itu. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka selalu berjalan dipimpin oleh tabut dan berkemah di sekeliling tabut perjanjian itu. Bahkan tabut perjanjian selalu diusung, dibawa kemana mereka berjalan, kemana mereka berangkat. Tabut perjanjian ini dibawa oleh para imam. Bahkan ketika mereka akan menyeberangi Sungai Yordan juga, para imam dan tabut perjanjian itulah yang lebih dahulu masuk dan berjalan di Sungai Yordan. Dan bangsa itu juga ketika berjalan di Sungai Yordan, mereka tidak harus berjalan begitu, tapi mereka harus mengarahkan fokus pandangan mereka kepada tabut perjanjian. Oleh karena pandangan mereka arahkan, mereka fokus kepada Tuhan. Kita lihat di sini, mereka dapat berjalan di Sungai Yordan yang kedalamannya 45 meter, yang lebarnya ada 1 kilometer. Bapak Ibu, kita mau lihat dengan kata lain, supaya kita selalu melihat kepada Tuhan. Bukan kepada rintangan, bukan kepada masalah. Siapa yang tidak menghadapi masalah? Siapa yang tidak punya tantangan? Siapa yang tidak punya rintangan? Sama seperti bangsa Israel, walaupun itu adalah bangsa pilihan Allah dan mereka akan berangkat ke tanah perjanjian, mereka juga terus di dalam perjalanan menghadapi banyak rintangan tantangan. Tetapi ketika mereka fokus mengarahkan pandangan mereka kepada Allah, mereka dapat mengatasi tantangan rintangan. Demikian dalam hidup kita Bapak Ibu. Dengan situasi kita, tantangan demi tantangan akan ada menghadang kita, akan datang mendatangi kita. Kesulitan akan ada. Tetapi ketika tantangan kesulitan datang,
Jangan fokus kepada tantangan, kesulitan atau masalah itu. Tapi fokuslah, arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Karena Bapak Ibu, selama pandangan kita arahkan pada Tuhan, kita pasti mampu dalam menghadapi tantangan perjalanan iman kita. Yang kedua Bapak Ibu, ketika bangsa Israel fokus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, mereka juga harus menghormati Tuhan. Di antara bangsa Israel dan tabut perjanjian itu harus ada jarak. Bangsa Israel tidak bisa mendekat kepada tabut perjanjian, tetapi harus ada jarak sekitar 2.000 hasta atau sekitar 900 meter. Hal ini adalah satu peringatan kepada bangsa itu bahwa adanya kekudusan Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai memandang enteng kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu dibuatlah peraturan jarak antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan kita kudus, maka cara kita menghormati Tuhan adalah dengan menjaga kekudusan kita sebagai ciptaan Tuhan. Apa cara kita menjaga kekudusan sebagai cara menghormati Tuhan? Itu berarti adanya pembasuhan dosa. Belajar untuk tidak kembali melakukan kesalahan. Belajar untuk tidak kembali terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena itu bangsa Israel juga disuruh untuk membasuh dosa mereka. Sebagai tanda bahwa Allah yang kita sembah, yang kita hormati adalah Allah yang kudus. Setelah kita belajar untuk kembali tidak melakukan dosa, kemudian kita belajar untuk mengenakan pakaian baru. Artinya yang lama dibuang, sifat perbuatan yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, yang terus-menerus mengakibatkan dosa, itu harus kita buang jauh-jauh. Kita akan kenakan pakaian yang baru, yaitu kebenaran firman Allah. Barulah kita belajar menjadi manusia ciptaan baru. Itulah tanda kita menghormati Tuhan. Bahwa kita hormat kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Karena sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Yosua dengan tegas memerintahkan bangsa itu untuk menguduskan diri sebagai penghormatan akan kehadiran Tuhan. Supaya bangsa Israel itu dapat melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tanpa kita memperbarui hidup kita, tidak akan dapat kita melihat kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita mau belajar dari kebenaran firman. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Seperti yang disebutkan dalam nats ini bahwa kondisi sungai Yordan pada saat itu sedang meluap. Tentu kita berpikir mengapa Tuhan membawa bangsa Israel tepat pada saat sungai itu mustahil untuk dilewati oleh 2 juta rakyat Israel. Tapi kita mau lihat apa yang mustahil bagi manusia. Justru itu yang mau dipakai Tuhan, memperlihatkan kuasanya, kebesarannya lewat mujizatnya. Pilihan bangsa Israel adalah mengandalkan Tuhan dan melangkah dengan iman. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan menyertai mereka. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai jemaat Tuhan, banyak tantangan dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Karena hidup adalah jalan
untuk memenangkan iman kita. Maka tantangan, kesulitan pasti ada. Tetapi jika kita mau belajar dari bangsa Israel, karena pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi jika kita benar-benar mengarahkan pandangan kita fokus kepada Tuhan di dalam hidup ini. Dan hormatilah Tuhan selama hidup. Belajar untuk menguduskan diri kita, hidup kita, karena Tuhan adalah yang kudus. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi menyertai. Oleh karena itu kita akan melihat banyak hal, pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan janji Tuhan di dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami yang memenangkan kami berjalan dalam peperangan iman kami. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup tantangan, kesulitan, kesusahan, kesakitan, itu kami akan hadapi. Tetapi oleh karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, itulah yang akan menguatkan kami, menolong kami menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup kami. Sehingga kami mampu berjalan dalam iman kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Mereka yang menghadapi tantangan, kuatkan, mampukan. Mereka yang sakit, sembuhkan. Mereka yang berduka, kuatkan. Berikan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, sukacita berkat Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan itu akan menjadi milik kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah diperdengarkan buat kita. Biarlah firman itu tumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadilah kita menjadi saksi Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 145 ayat 1 sampai 2. Jiwa raga kuserahkan. Jiwa akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidup